Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani Irawan dengan NIM 1992118 akan menjelaskan poster mengenai analisis fasilitas pejalan kaki di kawasan Simpang 4, Jalan Raya Garawangi, Kabupaten Kuningan. Pertama, saya akan memaparkan gambaran umum wilayah. Wilayah yang saya observasi yaitu Kecamatan Garawangi yang luas daerahnya sebesar 28,24 km persegi dengan jumlah penduduk 40.746 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 1.443 jiwa per kilometer persegi. Titik observasi saya berada di kawasan Simpang 4 Jalan Raya Garawangi yang merupakan kawasan padat penduduk dengan adanya kawasan pendidikan dan kawasan perdagangan, serta ruas jalan tersebut banyak dilewati kendaraan besar seperti truk dan bus. Terlihat pada peta yang ada di sebelah kanan, ruas jalan yang saya observasi yaitu Jalan Raya Garawangi dan Jalan Balong Garawangi. Di sekitar kedua ruas jalan tersebut terdapat kawasan pendidikan dan kawasan ekonomi seperti yang sudah saya tandai di peta tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2004, Jalan Raya Garawangi tergolong luas jalan arteri primer, sedangkan Jalan Balong Garawangi tergolong luas jalan lokal sekunder. Selanjutnya, ada 4 permasalahan yang saya temui ketika melakukan observasi. Yang pertama, terbukanya drainase di sekitar kawasan pendidikan yang berada di Simpang 4, Jalan Raya Garawangi. Hal ini dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar, terlebih para pelajar yang akses jalannya terpaksa menggunakan bahu jalan. Yang kedua, alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima. Hal ini banyak terjadi di ruas Jalan Raya Garawangi. Para pedagang hampir sepenuhnya menggunakan trotoar untuk kepentingannya yang dapat menyebabkan para pejalan kaki menggunakan bahu jalan dan terjadi kemacetan di ruas jalan tersebut. Yang ketiga, tidak terdapat lampu lalu lintas pada Simpang 4 yang berfungsi untuk mengendalikan arus lalu lintas yang sering menyebabkan kemacetan di titik tersebut, terlebih pada hari Rabu dan hari Minggu. Yang terakhir yaitu yang keempat, ketiadaan fasilitas penyeberangan dan trotoar untuk pejalan kaki di kawasan pendidikan sekitar Simpang 4. Padahal sudah seharusnya ada fasilitas tersebut di setiap instansi pemerintah, terlebih di kawasan pendidikan sekolah dasar. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi pelajar karena dapat menyebabkan resiko kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, analisis kondisi di kawasan Simpang 4 Jalan Raya Garawangi. Idealnya terdapat trotoar dengan minimum lebar 2 meter, namun lebar trotoar hanya sekitar 1,3 meter, itu pun hanya di sebagian ruas jalan saja. Idealnya terdapat lampu lalu lintas di persimpangan jalan, namun tidak ada lampu lalu lintas di persimpangan jalan. Idealnya tersedia fasilitas penyeberangan pejalan kaki, namun di kawasan ini belum tersedia fasilitas penyeberangan pejalan kaki. Dan yang terakhir yaitu idealnya kawasan ini memiliki drainase yang tertutup, namun pada kenyataannya di beberapa titik terdapat drainase yang masih terbuka. Selanjutnya yaitu potensi. Banyaknya kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan ini membuat kawasan ini berpotensi menjadi pusat ekonomi dan pusat pergerakan masyarakat. Terlihat dari diagram yang menampilkan jumlah penggunaan bangunan di kawasan Simpang 4 ini. Terakhir, saya akan membahas solusi dari permasalahan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama yaitu pembangunan drainase tertutup agar tidak tercemar oleh sampah dan membahayakan masyarakat. Yang kedua, penyediaan lampu lalu lintas untuk mengendalikan arus lalu lintas di Simpang 4 Jalan Raya Garawangi. Yang ketiga, dibuatnya zebra cross dengan rambu penyeberangan sebagai fasilitas penyeberangan pejalan kaki. Dan yang terakhir yaitu penertiban pedagang kaki lima oleh pihak berwenang agar fungsi trotoar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.